gitu ya Bu. Iya Ibu, betul sekali. Dan untuk membuat tubuh Ibu itu lebih sehat, lebih fit setiap hari, Ibu boleh mulai melakukan Masuk. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu, silakan masuk Bu. Silakan duduk Bu. Ya Bu. Perkenalkan Bu, saya Dwi Septi, ahli gizi di rumah sakit ini. Ini dengan Ibu Jet ya Bu? Iya betul Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, tadi saya baru ditemani keluarga saya berobat ke rumah sakit karena belakangan ini saya merasa sakit di ulu hati. Jadi dokter diagnosis saya itu terkena sirosis hati Bu. Oh begitu ya Bu. Apakah tadi sebelum kesini sudah dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan Bu? Untuk tinggi badan dan berat badan sudah Bu. Boleh saya lihat Bu hasilnya? Ya ini hasilnya Bu. Jadi dari hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan, tinggi badan Ibu 175 cm dan untuk berat badan 65 kg. Kalau boleh tahu Bu, apakah ada keluhan lain yang Ibu rasakan selain nyeri pada ulu hati? Iya Bu, jadi setelah makan saya merasa mual dan ingin muntah Bu. Oleh karena itu saya jadi malas makan Bu, karena pengen mual dan juga muntah. Setelah selesai makan, bawaannya mual dan mau muntahkan makanan yang baru saya makan Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira sejak kapan Ibu mulai merasakan nyeri pada ulu hati Bu? Kalau merasa nyeri pada ulu hati, sudah sekitaran sebulan yang lalu Bu. Tapi karena saya pikir hanya penyakit biasa, mungkin karena masuk angin atau kecapean, jadi saya tidak pernah ke dokter Bu. Tapi dalam 3 hari terakhir ini saya merasa nyerinya itu semakin parah Bu. Jadi saya disarankan sama keluarga untuk cek aja gitu ke dokter karena saya juga mual dan muntah itu 3 hari belakangan ini Bu. Berarti dalam 3 hari belakangan ini nyerinya itu semakin memberat ya Bu? Iya benar Bu. Ibu kalau boleh tahu biasanya Ibu sehari makan berapa kali ya Bu? Dalam sehari sih biasanya 3 kali Bu, pagi, siang, sama malam. Tapi karena nyeri dalam sebulan terakhir ini, saya makannya kadang hanya sekali sampai 2 kali Bu. Selera makan saya juga jadi berkurang Bu, karena ya begitu Bu, saya mual dan ingin muntah karena makan. Biasanya jenis makanan yang Ibu konsumsi apa saja ya Bu? Ada nasi, lauknya tahu, tempe, sama telur Bu. Terus ada juga sayurannya. Selain tahu, tempe, dan telur, lauk yang biasa Ibu konsumsi apa saja ya Bu? Yang paling sering sih telur Bu. Kalau ikan dan daging itu jarang. Kalau buah bagaimana Bu? Kalau buah saya jarang makan Bu. Kalau ada hasil panen dari kebun suami saya, baru saya makan buah. Terkadang juga diberi sama tetangga Bu. Wah, Ibu dan suami memiliki kebun sendiri ya Bu. Kalau boleh tahu jenis buah-buahan yang biasa Ibu konsumsi apa saja ya Bu? Kebetulan suami saya menanam pepaya dan pisang Bu. Jumlahnya tidak terlalu banyak sih Bu, tapi lumayan lah untuk bisa dimakan di rumah. Kalau beli biasanya harganya mahal Bu, jadi kalau ditanam lebih irit. Kalau sayur bagaimana Bu? Kalau sayuran saya suka sekali Bu makan sayur. Enak ya Bu sayurnya? Iya Bu, enak. Saya nggak pernah skip kalau untuk makanan sayur tiap makan. Dari hasil perhitungan perbandingan berat badan dan tinggi badan Ibu untuk menentukan status gizi Bu, hasilnya itu didapatkan 21,2 yang artinya termasuk dalam kategori normal, yang mana pada pengkategorian status gizi dikatakan normal apabila berada pada rentang 18,5 sampai 25 Ibu. Oh, jadi status gizi itu artinya makanan saya udah cukup bergizi ya Bu? Status gizi itu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu makanan yang Ibu konsumsi
digunakan dengan baik sebagai energi ketika ibu melakukan aktivitas fisik. Contoh dari aktivitas fisiknya itu seperti ketika ibu mencuci, mengepel, menyapu, dan melakukan segala aktivitas seperti biasa di dalam rumah Bu. Atau bahkan juga energi itu digunakan untuk melakukan aktivitas di luar rumah ibu, begitu. Oh begitu ya Bu, berarti status gizi saya normal ya Bu, tidak kurus. Untuk saat ini status gizi dan berat badan ibu itu normal Bu. Oh soalnya suami saya bilang akhir-akhir ini saya kurus Bu, karena saya malas makan. Berat badan ibu saat ini itu sudah normal Bu, dan ibu harus tetap mempertahankan berat badan ibu agar status gizi ibu itu tetap normal Bu. Walaupun sekarang ibu sedang mengalami keluhan mual, muntah saat makan, ibu harus tetap makan untuk mempertahankan berat badan ibu Bu. Oh Ini saya ada leaflet Bu, ini mengenai diet sirosis hati. Ibu boleh baca dulu ya Bu sebelum saya jelaskan. baik Bu. Bagaimana Ibu? Iya Bu, sudah saya baca. Baik, saya jelaskan ya Bu. Di sini prinsip diet untuk sirosis hati itu menggunakan diet rendah garam dan tinggi serat Bu. Untuk makanan yang dihindari untuk tidak memperberat penyakit sirosis hati ibu harus menghindari untuk mengkonsumsi kopi, alkohol, dan makan makanan yang berpengawet Bu. Dan untuk konsumsi santan juga ibu harus membatasinya Bu. Dan untuk konsumsi buah Bu, itu wajib ya Bu, dan buahnya tidak harus mahal Bu. Dan untuk bentuk makanannya sendiri, kan ini ibu mual nih sama muntah, saya sarankan untuk ibu membuat bentuk makanannya itu lunak Bu, seperti bubur, begitu Bu. Dibuat jadi bubur ya Bu, soalnya saya tidak selera Bu kalau dia bentuk bubur. Begitu ya Bu. Bagaimana kalau buburnya itu teksturnya itu dibuat lebih lunak Ibu dengan penambahan sayur, lauk hewani ataupun nabati agar rasa dari bubur itu tidak membuat ibu lebih ingin mual dan muntah Ibu. Dan untuk frekuensinya ketika ibu makan itu boleh sedikit-sedikit saja Bu. Tetapi frekuensinya itu sering, misalnya nih Bu, dalam 2 jam ibu mengkonsumsi 4 sendok makan atau lebih, begitu Bu. Oh begitu ya Bu, ya saya paham Bu. Iya Ibu, betul sekali. Dan untuk membuat tubuh ibu itu lebih sehat, lebih fit setiap hari, ibu boleh mulai melakukan olahraga Bu. Contoh olahraganya itu yang ringan-ringan saja, contohnya seperti jalan santai, jogging, dan durasinya itu 30 menit Bu. Dan dianjurkan untuk dalam 1 minggu itu ibu melakukan olahraga 3-5 kali Bu dalam seminggu. Bagaimana Bu? Apakah penjelasan saya cukup jelas? Iya Bu, cukup jelas Bu. Lalu untuk cek selanjutnya kapan ya Bu? Sepertinya bulan depan Bu. Oh, kalau begitu, kalau bulan depan ibu datang lagi untuk cek, ibu boleh datang lagi ke sini agar saya dapat mengevaluasi dari pola konsumsi ibu mengenai diet yang saya berikan dan untuk melihat perubahan keluhan pada nyeri ulu hati ibu ya Bu. Oh iya baik Bu. Baik Bu, saya rasa sekian hasil konsultasi kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama Ibu yang baik. Apabila Ibu memiliki pertanyaan mengenai diet sirosis hati ini, Ibu boleh langsung menanyakannya kepada saya ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Ibu. Baik Ibu, sama-sama Bu.